Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dudi Duta SE, selaku dosen statistika dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, sehingga kami bisa melaksanakan presentasi. Perkenalkan, saya Saifur Rahman dari kelompok 2, akan mempresentasikan tentang statistika ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Adapun dari anggota kelompok 2 yaitu Imam Munandar dan Rafi Fulfian. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pada hakikatnya, statistik adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan penulisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Adapun statistik adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Statistika berkenaan dengan bagaimana data yang dapat digambarkan atau dideskripsikan baik secara numerik atau misal menghitung rata-rata dan deviasi standar atau secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik untuk mendapatkan gambar sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Tujuan masalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Untuk mengetahui cara perhitungan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, menyajikan data secara ringkas dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti oleh para pengguna. Bab 2. Landasan teori. Pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral yaitu nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. Perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data, dan perhitungannya harus mudah. Dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Ukuran gejala pusat dibagi menjadi dua, yaitu ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan dan ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Pada pembahasan ini akan dijelaskan lebih spesifik tentang ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Sedangkan pada ukuran gejala pusat data dikelompokkan, datanya sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Ada beberapa macam ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, yaitu rata-rata hitung mean, rata-rata ukur atau geometri, rata-rata harmonis, rata-rata tertimbang, median, modus, dan fraktil atau kuartil, desil, dan persentil. Menghitung rata-rata, median, dan modus. Rata-rata hitung mean. Istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Rata-rata hitung mean adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Mean diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data yang ada dibagi menjadi banyaknya data. Rata-rata ditulis dengan menggunakan simbol U, dibaca mu. Untuk menyatakan rata-rata populasi dan dibaca X bar untuk menyatakan rata-rata sampel. Secara aljabar, rata-rata dapat ditulis sebagai berikut tabel contoh rata-rata hitung mean. Rata-rata ukur geometri. Rata-rata ukur geometri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Rumus rata-rata ukur geometri. Berikut tabel keterangan. Jumlah rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung mean. Berikut rumus rata-rata harmonis. Rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang dihitung
dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Rumus rata-rata tertimbang atau terbobot adalah sebagai berikut. Rumus rata-rata tertimbang. Median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan, atau dengan kata lain, median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan, dari nilai terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Hasil median sama dengan hasil kuartil kedua. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N tambah 1 bagi 2. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau mempunyai frekuensi paling tinggi. Menghitung kuartil, desil, dan persentil. Kuartil pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar. Sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. C. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Munandar dari kelas 15 3B31 dengan NIM 1522058. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba untuk pembahasan untuk ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Sebagai data referensi, kami akan menggunakan tabel jumlah rumah sakit menurut kecamatan di Kota Jakarta Timur tahun 2021-2022. Sampel data yang kita gunakan yaitu jumlah rumah sakit umum pada tahun 2022 menurut kecamatan di Kota Jakarta Timur tahun 2021-2022. Sampel data tersebut adalah 23, 24, 63, 31, dan 61. Setelah diurutkan, maka data sampel yang kita akan gunakan adalah 11, 22, 3, 33, 4, 6, 6. Dari sampel data tersebut, kita akan melakukan perhitungan untuk mencari rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonis, rata-rata tertimbang, mencari median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Baiklah, selanjutnya kita akan coba masukkan data-data sampel yang telah kita dapatkan, yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 2, X4 sama dengan 2, X5 sama dengan 3, X6 sama dengan 3, X7 sama dengan 3, X8 sama dengan 4, X9 sama dengan 6, dan X10 sama dengan 6, dengan total jumlah sampel data sebanyak 10. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata hitung dengan menggunakan rumus X sama dengan 1 per N dikali X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X ke N. 1 per 10 dikali 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 6. Maka X sama dengan 1 per 10 dikali 31, X sama dengan 3,1. Untuk mencari rata-rata ukur, kita bisa gunakan rumus G sama dengan akar dari X1 dikali X2 dikali X3 dikali X ke N. Maka G sama dengan akar dari 1 dikali 1 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 4 dikali 6 dikali 6. Maka G sama dengan akar dari 15.552 yaitu 124,707. Untuk mencari rata-rata harmonis, kita bisa gunakan rumus RH sama dengan N dibagi sigma 1 per XI. RH sama dengan 10 dibagi 1 per 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2
ditambah 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/6. RH sama dengan 10 dibagi 55/12. Maka RH sama dengan 10 dikali 12/55. RH sama dengan 2,1. Untuk mencari rata-rata tertimbang jumlah rumah sakit umum tahun 2022, kita akan kasih kode XI tertimbang dengan total jumlah rumah sakit umum menurut kecamatan di Kota Jakarta Timur tentang tahun 2021-2022, kita kasih kode WI. Maka rumus yang akan kita gunakan adalah X sama dengan sigma XI dikali WI dibagi sigma WI. Maka X sama dengan 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 8 ditambah 3 dikali 13 ditambah 3 dikali 6 ditambah 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 2 ditambah 6 dikali 13 ditambah 6 dikali 2 dibagi 4 tambah 6 tambah 4 tambah 8 tambah 13 tambah 6 tambah 6 tambah 2 tambah 13 tambah 2. Maka X sama dengan 207 dibagi 64. X sama dengan 3,234. Untuk mencari median atau nilai tengah, maka kita gunakan rumus N sama dengan 2K. Karena data yang kita gunakan berjumlah genap, maka kita akan menggunakan rumus N sama dengan 2K, di mana N sama dengan 10 sama dengan 2K. K sama dengan 10 dibagi 2, maka K sama dengan 5. Nah, itu kita akan gunakan untuk mencari nilai median, di mana median sama dengan 1/2 dikali XK ditambah XK ditambah 1. Karena K5, maka kita akan masukkan angka yang kita dapat, yaitu median sama dengan 1/2 dikali X5 ditambah X5 ditambah 1. Median sama dengan 1/2 dikali X5 ditambah X6. Maka median sama dengan 1/2 dikali 6, median sama dengan 3. Untuk mencari modus, yaitu nilai yang sering muncul dari sampel data, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 3. Untuk mencari kuartil, kita akan menentukan letak kuartil 1 dari sampel data yang telah kita punya. Letak kuartil 1 sama dengan kita bisa gunakan rumus QI sama dengan nilai yang ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4, di mana I sama dengan 1, 2, 3. Letak kuartil 1 sama dengan 1 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. QI sama dengan 11/4 sama dengan 2,75. Maka kuartil 1 sama dengan X2 ditambah 0,75 dikali X3 dikurang X2. Kuartil 1 sama dengan 1 ditambah 0,75 dikali 1, maka kuartil 1 sama dengan 1,75. Letak kuartil 2 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. Q2 sama dengan 22/4 sama dengan 5,5. Maka kuartil 2 sama dengan X5 ditambah 0,5 dikali X6 dikurang X5. Kuartil 2 sama dengan 3 ditambah 0,5 dikali 0. Kuartil 2 sama dengan 3. Letak kuartil 3 sama dengan 3 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. Q3 sama dengan 3/4 sama dengan 8,25. Maka kuartil 3 sama dengan X8 ditambah 0,25 dikali X9 dikurang X8. Kuartil 3 sama dengan 4 ditambah 0,25 dikali 2. Kuartil 3 sama dengan 4,5. Untuk mencari desil, kita akan menentukan dengan rumus DI sama dengan nilai yang ke I dikali N ditambah 1 dibagi 10, di mana I sama dengan 1 sampai dengan data ke-9. Sebagai contoh, kita akan mencari nilai desil untuk data ke-3. Maka D3 sama dengan 3 dikali 10 ditambah 1 dibagi 10. D3 sama dengan 33/10
sama dengan 3,3. Maka desil ketiga sama dengan X3 ditambah 0,3 dikali X4 ditambah X3. Desil 3 sama dengan 2 ditambah 0,3 dikali 4. Desil 3 sama dengan 3,2. Untuk mencari persentil, maka kita bisa gunakan rumus PI sama dengan nilai yang ke I dikali N ditambah 1/100, di mana I sama dengan 1,1 sampai dengan data yang ke 99. Sebagai contoh, kita akan mencari nilai persentil untuk data yang ke 10. Maka persentil 10 sama dengan 10 dikali 10 tambah 1 dibagi 100 sama dengan 1,1. Ke 10 sama dengan X1 ditambah 0,1 dikali X2 ditambah X1. P1 sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali 2, maka P10 sama dengan 1,2. Baik, sekarang giliran saya untuk presentasikan tentang gimana caranya melakukan analisis data statistik di program Microsoft Excel. Microsoft Excel menyediakan fasilitas untuk mengelola data statistik, yaitu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi statistik yang ada, dan perintah analisis yang merupakan perintah tambahan atau add-ins, sehingga tidak ditampilkan pada menu utama Microsoft Excel. Sebelum dapat menggunakan perintah data analisis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan referensi tools yang disediakan oleh Microsoft Excel, di mana langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Aktifkan program Microsoft Excel hingga terdapat worksheet kosong. Jadi worksheetnya harus kosong dulu. Lalu kita klik Office button Microsoft Excel yang berada di ujung kiri atas jendela utama. Klik menu Excel Option. Sebuah kotak dialog Excel option ditampilkan, dan klik menu add-ins yang ada di jendela sebelah kiri dan klik analisis toolpack pada daftar aplikasi add-ins. Lalu klik tombol go. Klik tombol go, jangan diklik OK, karena kalau misalkan kita klik OK, itu tidak bakal tampil analisis toolpack-nya. Nah, ketika kita klik tombol go, sebuah kotak dialog add-ins ditampilkan. Lalu kita berikan tanda checklist pada kotak cek analisis toolpack. Lalu kita klik tombol OK dan tunggu beberapa saat sampai proses instalasi berakhir. Kini dalam ribuan data akan muncul menu baru data analisis yang bila ditekan akan memunculkan kotak dialog pilihan untuk melakukan kalkulasi statistika. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis data statistik adalah sebagai berikut. Dari menu utama, Microsoft Excel, klik menu data dan pilih menu data analis. Pilih menu deskriptif statistik lalu klik OK. Klik button pada input range dan masukkan data batas atau kelas ke dalam kolom input range dengan cara memblok data tersebut. Klik button output range dan tempatkan pointer pada tempat yang kosong. Lalu terakhir pilih summary statistik dan klik OK. Baik, sekarang kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Ini adalah sebuah contoh sampel ya, untuk kita menghitung data jumlah rumah sakit menurut kecamatan di kota Jakarta Timur 2022. Pertama-tama kita masuk ke bagian data, itu kita pilih data analisis. Bagi data analisis yang belum ada, itu kita bisa pergi ke file, terus ke option, pilih add-ins, kita pilih analisis toolpack yang biasa, lalu kita klik go. Kita klik go ya, dan klik OK. Nah, di sini nanti bakal nongol checkbox atau kita tempat untuk kita men-checklist. Kita pilih analisis toolpack, kita checklist, lalu kita OK. Lalu kita masuk lagi ke data, kita masuk data analisis, kita klik aja data analisisnya, lalu kita pilih deskriptif statistik, lalu kita OK. Nah, di sini kita blok dari B4 sampai B13, tapi kita klik dulu input range ya, baru kita masukin bloknya. Habis itu udah kita masuk ke output range nya.
Itu kita taruh di outputnya, itu kita taruh di D3 aja, lalu kita oke. Nanti dia bakal nongol kolom 1, bakal nongol seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke data analisis lagi, kita pilih histogram, lalu kita oke. Sama, inputnya kita blok lagi dari B4 sampai B13. Lalu di output range-nya kita taruh di G3. Dan lalu jangan lupa kita checklist Pareto, terus cumulative percentage sama chart outputnya. Itu harus di checklist, teman-teman. Jangan nggak di checklist ya, teman-teman. Nah, itu kita blok bagian dari bin sampai bagian kumulatifnya, tapi semuanya ya ke bawah sampai 100%-nya juga kena. Lalu kita masuk ke formulas, kita masuk ke autosum, pilih more function, kita pilih or select kategorinya statistical, lalu kita pilih quartile inch. Nah, arraynya itu kita isi dari blok B4 sampai B13. Untuk quartile itu saya ngisi 3, jadi dapatnya itu 3,75. Lalu kita oke. Itu bisa juga kita pilih quartile 2 dan hasilnya 3. Karena di sini saya pilihnya 3, maka hasilnya 3,75. Oke, sekian cara untuk menggunakan Excel-nya. Oke, bab terakhir yaitu bab penutup. Kesimpulan dari pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran gejala pusat adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Sedangkan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval, kelas, dan titik tengah kelas. Mencakup penyajian rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS dapat memberikan manfaat yang besar dalam perusahaan ataupun dalam dunia pendidikan. Dan bila dibandingkan hasil dari pengolahan data secara manual dengan hasil pengolahan data secara otomatis, yaitu dengan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS, akan memperoleh hasil yang berbeda dari keduanya. Pertama, dalam keakuratan pengolahan data secara otomatis, lebih mendekati kebenaran melalui program daripada pengolahan data secara manual. Lalu dalam hal efisiensi waktu, pengolahan dengan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS, waktu yang digunakan dapat menjadi lebih efisien ketika melakukan pengolahan data. Saran: pada perhitungan dengan menggunakan cara manual, tentunya juga diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan. Untuk memperkecil kesalahan, kita bisa menggunakan Microsoft Excel atau SPSS sebagai cara untuk membandingkan hasil keakuratan antara analisis manual dengan analisis aplikasi Microsoft Excel atau SPSS. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.